Halo Pak Butet, bisa dengar saya? Bisa. Halo, saya Agus Burhan. Bisa. Ih, Selamat sore Pak Ageng, Pak Budet. Selamat sore Prof. Agus. Burhan. halo Pak Bramantio dari Surabaya. Pak Warno, halo, selamat sore. Selamat sore Prof. Agus Burhan. Selamat sore Pak Ageng, Pak Budet. Selamat sore Mas Bramantio. Selamat sore Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore semuanya. Ya, selamat Halo, sore. Pak Selamat Timbul, Pak sore. Dekan, selamat sore. Selamat sore Mas Timbul. Monggo. Ih. Udah. Tes. Pak Warno, suaraku sudah keluar belum? Sudah Pak Ageng. Sip. Oh, Masuk. Ya, selamat sore semuanya. Mari kita mulai saja. Terima kasih. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar Forum Seni dan Kebangsaan kedua sore hari ini. Terima kasih telah bergabung di acara kami. Terima kasih juga kepada semua pembicara dan narasumber yang hadir juga di sore ini. Selamat datang juga kepada Sivitas Akademi ISI Yogyakarta, alumni ISI yang hadir di sini, dimanapun Anda berada. Sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya sebagai Ketua Umum Harlah ke-70 ASRI 2020 menyampaikan sedikit laporan dan sambutan atas seluruh rangkaian penyelenggara acara Harlah ASRI tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyelenggaraan acara Harlah ke-70 tahun ASRI tahun ini dapat berlangsung dengan baik dalam suasana yang hangat, khidmat, dan dinamika yang tinggi. Peringatan Harlah 70 tahun ASRI tahun ini dimulai pada Januari 2020, ditandai dengan acara tradisi tumpengan ASRI, kemudian disusul dengan ziarah ke makam Cemsi dan makam seniman Giri Sabto Imogiri Yogyakarta. Kemudian disusul dengan pelaksanaan kongres pertama alumni ASRI FSRI Yogyakarta, yang kemudian terbentuk IKASRI, kemudian juga peluncuran buku 70 tahun ASRI oleh tim 7, dan penyerahan penghargaan pertama Pratisara ASRI kepada Saudara Entang Wiharso sebagai salah satu alumni atas dedikasinya dalam dunia seni rupa. Harlah tahun ini menjadi berbeda karena mengalami dua situasi yang berbeda. Kita menghadapi kondisi yang tidak mudah, namun masa pandemik dan gejolak sosial yang terjadi di masyarakat ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Dengan begitu kita bisa survive dengan spirit ASRI. Akhirnya pameran Harlah ASRI dengan judul Tonggak, Para Pendiri dan Pembangun ASRI dapat terselenggara dengan baik di Galeri RC Katamsi. Pameran tersebut dapat terselenggara atas bantuan dan kerjasama antara panitia dan berbagai pihak,
khususnya Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, Galeri RCK Tamsi, Taman Budaya Yogyakarta, OHD Museum, Studio Nasirun, Sabto Hudoyo Galeri, keluarga Bapak RCK Tamsi, keluarga Bapak Jayeng Asmoro, keluarga Bapak Edi Sunarso, Ibu Dian Anggreni, dan seluruh keluarga para pendiri dan pembangun ASRI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja seluruh keluarga besar ISI Yogyakarta. Selain pameran tersebut, yang tidak kalah pentingnya juga adalah Harlah ke-70 tahun ASRI ini adalah penyelenggaraan webinar Forum Seni dan Kebangsaan. Forum ini menjadi upaya bagi kami untuk membuka diri, melakukan refleksi, self-kritik, berdialog, dan berbagi pengalaman dengan berbagai pihak dan mendiskusikan kembali masa lalu ASRI dan masa kini FSRIC Yogyakarta untuk membangun dan menentukan arah tujuan pendidikan seni rupa untuk masa depan, untuk kemajuan kebudayaan nasional. Hal ini tentu saja akan didasari pada nilai-nilai historis kebangsaan dan pengetahuan yang sudah dibangun oleh para pendiri ASRI. ASRI Yogyakarta adalah sebuah kekuatan, sebuah kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. ASRI hadir dan lahir ketika bangsa Indonesia masih sangat muda. Di 15 Januari 1950 dari rahim Kongres pertama Kebudayaan di Magelang. Dan ini juga diinisiasi oleh para founding father Republik ini, Presiden Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Hatta, Imangun Sarkoro, dan sejumlah nama-nama yang lain. ASRI lah yang turut membentuk wajah seni rupa Indonesia hingga menjadi seperti sekarang ini. ASRI telah memberi pengaruh besar pada identitas modern bangsa Indonesia melalui seni rupa. RCK Tamsi, Hendra Gunawan, Jayeng Asmoro, Kusnadi menjadi figur-figur penting yang memberi warna akademis pendidikan ASRI. 70 tahun ASRI menjadi momentum penting untuk mencari nilai-nilai tanpa meninggalkan nilai utama yang masih relevan tentang spirit kebangsaan, penghargaan atas keberbedaan dan mendorong jiwa-jiwa yang merdeka. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para pembicara narasumber hari ini, kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim MBA, kepada yang terhormat Rektor ISI Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. M. Agus Burhan M.Hum, kepada Mas Butet Kartarejasa, kepada Mas Entang Wiharso, kepada Bapak Dr. Suwarno Wisotrotomo M.Hum, dan moderator Ibu Dr. Swastiwi M.Des. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, maju terus seni rupa Indonesia. Selanjutnya, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kami mohon semua peserta berdiri di depan laptop atau gadgetnya masing-masing. Silahkan.
Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Swastiwi MDes untuk memandu acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu Swastiwi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Pak Mas Nano. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dipertemukan dalam acara yang sangat istimewa di sore ini, yaitu Forum Seni Kebangsaan kedua, Memahami Indonesia Melalui Pendidikan Seni. Peran, kontribusi seniman, seni, dan pendidikan seni dalam membangun Indonesia bermartabat. Hadir sebagai pembicara pada sore hari ini adalah yang terhormat Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, MPA. Kemudian Profesor Dr. M. Agus Burhan, Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian Mas Butet Kertarajasa, seniman dan alumni FSR ISI Yogyakarta. Mas Entang Wiharso, seniman dan alumni FSR ISI Yogyakarta pula, dan yang terakhir adalah Dr. Suwarno Wistrotomo, MHum, staf pengajar di FSR ISI Yogyakarta dan kurator nasional. Dan kemudian juga saya sendiri, Swastiwi Triatmojo, staf pengajar dari FSR ISI Yogyakarta yang akan mengantarkan acara diskusi pada sore hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya mewakili Panitia Hallah ASRI ke-70 mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, khususnya kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar sore ini. Terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, para peserta webinar yang hadir secara virtual di ruangan ini. Acara webinar sore ini merupakan salah satu rangkaian acara memperingati ulang tahun ke-70 Fakultas Seni Rupa atau dulu adalah ASRI yang lahir pada 15 Agustus 1950. Dan pada 15 Januari yang lalu kita sudah memperingatinya dengan acara yang meriah. Usia lembaga ini hampir sama dengan usia Republik Indonesia. Oleh karenanya ASRI juga sangat terlibat erat dalam ombak perubahan dari perjalanan bangsa Indonesia. Dalam membaca sejarah bangsa Indonesia, banyak catatan yang menunjukkan peran para seniman dalam proses menjadi Indonesia melalui karya-karya seni mereka. Telah banyak pula pencapaian dan prestasi yang ikut membangun martabat negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Refleksi kritis pada sejarah tersebut telah menghadirkan pertanyaan bagaimana tantangan pendidikan seni dan khususnya seni rupa hari ini dan masa depan. Pendirian ASRI sangat kental dengan nuansa kebangsaan, di mana para seniman kebanyakan adalah para pejuang dan para tentara yang masih pelajar, gitu ya. Para pendidik di ASRI memiliki pandangan-pandangan seni yang sangat erat pula dengan semangat kebangsaan yang menentang penjajahan kolonial Belanda pada waktu itu. Sebagai akademi seni, ASRI memiliki karakter khas yang dibentuk oleh para pejuang dan dalam melahirkan karya-karya menggambarkan realitas masyarakat saat itu. Para seniman yang mendukung pendirian ASRI seperti Sujoyono, Avandi, dan sebagainya memiliki karakter yang kuat dalam mengetengahkan seni rupa yang berangkat dari semangat kerakyatan. Para seniman tersebut memiliki pandangan besar bahwa seni dan seni rupa khususnya memiliki peran penting dalam melihat jiwa dan semangat zaman yang sedang mengalami perubahan tatanan dari kolonial ke sebuah republik demokratis. Dalam konteks masa kini, semangat ASRI itu dapat dilihat dalam perspektif bagaimana kita sebagai sebuah lembaga bangsa memandang seni dan kebudayaan.
sebagai bagian penting dalam memaknai kehidupan kita dalam berbangsa. Kongres Kebudayaan tahun 1948 yang diselenggarakan sejak prakemerdekaan telah melahirkan landasan-landasan percakapan yang mendasar mengenai cara kita melihat dan memaknai kemerdekaan kita sebagai bangsa. Kompleksitas pendidikan seni pada masa kini semakin tak terelakkan berlangsung dalam arena ekonomi, politik, dan kebudayaan secara umum. Begitu pula dimensi sosial yang semakin kompleks dalam situasi realitas yang termediasi melalui teknologi digital dan jaringan media. Hal penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa persoalan pada masa kini adalah bagaimana seni dan atau pendidikan tinggi seni rupa berperan dalam kebudayaan nasional. Kemudian, apakah pembangunan manusia Indonesia masih merupakan salah satu peran yang dapat diharapkan melalui pendidikan seni? Apakah keberhasilan seni hanya bisa diukur melalui keberhasilan dalam melahirkan komoditas kreatif? Bagaimana seniman melihat peran dirinya di tengah masyarakat kontemporer? Dan juga bagaimanakah penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah memandang seni dapat ikut andil dalam membangun bangsa Indonesia yang bermartabat. Harapan pada Forum Seni dan Kebangsaan kali ini adalah bagaimana kita bisa memahami Indonesia melalui pendidikan seni, peran kontribusi seniman seni dan pendidikan seni dalam membangun Indonesia bermartabat. Melalui diskusi pada forum ini diharapkan dapat mempertemukan berbagai perspektif dalam melihat pendidikan seni dan praktik seni pada umumnya, baik dari perspektif pendidikan, praktik seni maupun kebudayaan kontemporer. Demikian sehingga kami pada kesempatan sore hari ini mengundang berbagai narasumber untuk bisa menghasilkan pandangan-pandangan yang lebih jernih terhadap situasi yang kita hadapi sekarang. Selanjutnya, sebelum menginjak pada penyampaian keynote speech dari Pak Rektor ISI Yogyakarta, mohon saya bisa menyampaikan tata cara untuk nanti ketika diskusi. Jadi apabila waktu memungkinkan, nanti audiens bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat. Kemudian juga diharapkan ini para audiens untuk tidak merekam acara, karena rekaman resmi akan dirilis oleh panitia setelah live hari ini, sore ini. Mengingatkan juga kepada para audiens, mohon untuk tidak menghidupkan mikrofon. Terima kasih. Dan selanjutnya masuk pada sesi pertama sore hari ini. Mengawali diskusi kita pada sore hari ini, Profesor Dr. M. Agus Burhan, MHum, Rektor ISI Yogyakarta, Rektor ISI Yogyakarta akan menyampaikan sambutan kunci sekaligus nanti membuka acara diskusi kita hari ini. Pada kesempatan ini, Pak, kami sampaikan waktu sepenuhnya kepada Pak Rektor, ada waktu 15 menit. Terima kasih. Monggo. Terima kasih kepada Ibu Dr. Terima kasih pada Ibu Swastiwi sebagai moderator. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim MPA, yang saya hormati para narasumber dan moderator, Bapak Budet Kertarejasa, Bapak Entang Wiharso, dan Bapak Dr. Suwarno Wisetrotomo MHum, serta Ibu Dr. Swastiwi MDes. Yang saya hormati Senat dan seluruh jajaran pimpinan ISI Yogyakarta. Yang saya hormati para guru besar dan seluruh dosen ISI Yogyakarta. Dan secara khusus saya ingin menyapa
pada saudara-saudara mahasiswa, dan tentu juga yang saya hormati pada para peserta webinar Forum Seni dan Kebangsaan 2 dalam rangka Harlah ke-70 Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di segenap penjuru tempat yang sedang mengikuti secara virtual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya pada sore hari ini, kita dapat dipertemukan dalam ruang virtual dengan kondisi sehat dan bahagia. Semoga berkah dan rahmat-Nya selalu terlimpah pada kita. Demikian juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang walaupun secara virtual kepada Bapak atau yang sering kita sapa dengan Mas Menteri di kampus ISI Yogyakarta. Tentu juga selamat datang kepada Mas Butet Ketarjasa dan Mas Entang di kampus tercinta ini. Demikian juga kepada Bapak Suwarno Wisetrotomo dan Ibu Swastiwi, dosen-dosen senior di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Bapak Menteri, para narasumber, dan peserta webinar yang saya hormati, dalam momentum peringatan Hari Lahir atau Harlah ASRI yang ke-70, yang sekarang telah bertransformasi menjadi Fakultas Seni Rupa atau FSR ISI Yogyakarta, tentu mencermati nilai-nilai yang dipakai untuk membangun ASRI dan merefleksikan maknanya untuk masa kini menjadi sangat penting. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai kebangsaan yang terjabarkan pada peran penting arti kebudayaan dan kesenian dalam membentuk karakter bangsa, nasionalisme, dan pembangunan manusia. ASRI merupakan perguruan tinggi seni yang didirikan pemerintah pada tahun 1950, yang lahir dari amanat Kongres Kebudayaan Nasional yang pertama, yaitu pada tahun 1948, dan sentimen serta vitalitas nasionalisme yang tinggi sesudah Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya, pendidikan tinggi seni rupa ini memang banyak melibatkan seniman pejuang kemerdekaan, sanggar-sanggar, demikian juga para guru gambar dengan pendidikan barat. Dalam visi pendidikannya, para dosen yang berasal dari pelukis-pelukis ini, pandangan keseniannya lebih dominan pada pandangan yang nasionalistik dan kerakyatan. Dalam perspektif sejarah mental, pembentukan Akademi Seni Rupa ini memang kepanjangan visi dari seniman-seniman pejuang yang nasionalis seperti Sujoyono, Indra Gunawan, Avandi, dan yang lain-lain dari masa perjuangan kemerdekaan yang di dalamnya terkandung cita-cita mengembangkan warisan budaya nasional yang sangat kaya. Dalam perkembangannya, telah begitu banyak pencapaian dan prestasi dari seniman-seniman, demikian juga desainer-desainer, serta kriawan dalam level nasional maupun internasional. Orientasi seni dari seniman, alumni-alumni ASRI yang kemudian berkembang statusnya menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia atau STSRI yang berakar dari tradisi, kerakyatan, dan nilai-nilai modern, merupakan refleksi dari nilai kebangsaan dan nasionalisme yang tercermin dari sumber daya manusia yang dihasilkan. Bisa kita lihat contoh-contoh yang tentu saja sudah sangat familiar dalam dunia seni rupa Indonesia, yaitu Abbas Ali Basah misalnya, kemudian Widayat, Fajar Sidik, Edi Sunarso, Sabtoto, HM Bakir, SP Gustami. Bahkan kita bisa lihat pada generasi-generasi berikutnya, misalnya pada generasi tahun 1980 atau generasi tahun 1090-an, seperti Harsono, Hardi, Haris Purnama, Mulyono, Nyoman Erawan, Ivan Sagito, Heridono, Dadang Kristanto, Nasirun, ataupun Entang Wiharso yang pada saat ini kita hadirkan sebagai salah satu narasumber, dan tentu saja banyak lagi. Dalam tradisi berkarya, mereka banyak yang langsung meneruskan estetika mapan sebagai integrated professional artist
yaitu seniman-seniman yang terintegrasi dengan kode kebudayaan dan estetika yang sedang berkembang pada masanya. Tetapi juga banyak mereka yang muncul sebagai maverick artist, yaitu seniman-seniman pemberontak, seniman-seniman muda yang mempunyai visi baru dalam memperjuangkan visi estetika mereka, yang membuka jalan dengan berkarya lewat pemberontaan-pemberontaan ataupun pembaruan-pembaruan estetika. Tentu ada efek ketegangan, baik itu langsung ataupun tidak langsung dalam sistem pendidikan yang sedang berjalan. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian, para peserta webinar, hal yang demikian merupakan suatu dialektika sejarah seni. Hal yang demikian merupakan suatu mekanisme sistem sosiokultural yang secara alamiah tumbuh dan dibutuhkan dalam perkembangan dunia seni. Sebagai contoh bisa kita sampaikan seperti muncul dan lahirnya gerakan seni rupa baru yang di dalamnya banyak mahasiswa maupun alumni-alumni ASRI ataupun STSRI ASRI dalam perkembangannya. Kemudian juga fenomena kemunculan taring padi, bahkan juga kelompok MES 58 yang pada waktu terakhir melakukan satu terobosan pada estetika-estetika yang baru. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, para peserta webinar yang saya hormati, pertanyaan yang aktual sekarang, tentu bagaimana kemudian kita harus membawa nilai-nilai tersebut pada masa kini, dengan tantangan kondisi sosial budaya yang sudah berubah. Zaman telah bergerak, dan tentu harus ada upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme, kerakyatan, dan pembentukan sumber daya manusia kesenian tersebut dengan paradigma baru tentu saja, yang harus disesuaikan dengan semangat kekinian. Bapak Menteri, para narasumber, dan para peserta webinar yang saya hormati, dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi seni rupa di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta sekarang, yang merupakan bentuk transformasi dari Akademi Seni Rupa sebelumnya, maka yang selalu dilihat adalah rujukan pada visi dan kebijakan kementerian, serta visi ISI Yogyakarta sendiri yang terus berkembang, yang berasal dari nilai-nilai Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, yang selalu menjadi landasan kekuatan historis yang ditransformasikan dengan nilai-nilai dan paradigma baru untuk memenuhi kebutuhan dan semangat zaman yang terus berkembang. Dalam kondisi sekarang, dalam penyiapan SDM unggul di bidang seni rupa, yang harus diperhatikan tentu faktor keniscayaan zaman, yang ditandai era disrupsi teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi. Perubahan terjadi secara masif pada tatanan kehidupan baru dalam setiap aspek kehidupan kita. Secara fundamental, implementasinya terlihat lewat interaksi sosial dan komunikasi, transaksi ekonomi, model produksi, wacana kebudayaan, produksi pengetahuan, dan juga pada paradigma kesenian yang baru. Dari mendesaknya kebutuhan sumber daya manusia unggul tersebut, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta telah menyiapkan diri. Karakteristik sumber daya manusia atau SDM, baik dosen maupun mahasiswa seni, adalah manusia-manusia kreatif dengan talenta kreativitas seni yang tinggi. Di dalamnya, niscaya terkandung semangat inovasi dalam kreativitas seni. Namun dalam menjawab tantangan zaman yang bergerak cepat ini, nilai kreativitas dan inovasi harus disertai penguasaan ilmu seni dan teknologi yang selalu up to date. Penguasaan IT dan pemahaman pada jiwa entrepreneur akan mengubah watak kreativitas dan inovasi sesuai dengan jiwa zaman. Namun demikian, dalam memacu mahasiswa calon seniman, calon desainer, dan calon kriawan dengan nilai-nilai baru tersebut,
harus tetap memberi ruang dan menghargai eksistensi kesenian yang dalam pengembangannya bisa bersifat beyond technology atau tidak selalu semata-mata ditentukan oleh kondisi perkembangan teknologi. Harus juga selalu disadarkan dalam perspektif yang paling azasi bahwa karya seni juga bisa tercipta melampaui determinasi teknologi karena seni bisa terbangun dari spiritualitas dan ketidaksadaran yang tidak terpikirkan, bahkan tidak terprediksi secara terukur dan terbatas. Dalam ruang lain, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta harus tetap bisa merawat nilai-nilai kontekstual dan tradisi dari kekayaan potensi diri yang selama ini telah menjadi modalnya. Selain hal itu, bagaimana pendidikan tinggi seni harus tetap bisa menjaga dari kecenderungan bahkan negatif dari komersialisasi karya-karya seninya. Dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, fokus pada pembentukan sumber daya manusia unggul, tertuang pada program Merdeka Belajar, 1 semester belajar di luar kampus, studi dalam 1 perguruan tinggi, dan 2 semester di luar kampus. Hal tersebut diharapkan akan memperkaya kompetensi pokok mahasiswa dengan pengalaman ilmu-ilmu lain, social skill, soft skill, dan jiwa entrepreneurship. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan profesi setelah lulus. Karena memang tidak ada bidang yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan ataupun dukungan bidang lain. Mahasiswa seni rupa tentu pekat dengan kuliah praktek studio, pameran-pameran, dan diskusi maupun seminar seni. Sehingga dengan niscaya, mereka menguasai kompetensi pokoknya sebagai calon seniman, desainer, kriawan, dan manajer seni yang kreatif. Akan tetapi, mereka juga harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi untuk memperkuat soft skill dan jiwa entrepreneurship-nya, supaya mereka mempunyai kemandirian yang kuat sebagai seniman. Di Fakultas Seni Rupa atau fakultas lain di ISI Yogyakarta, mata kuliah seperti studi orientasi profesi, yaitu belajar manajemen pada galeri, pada studio seniman ataupun perusahaan, juga kuliah magang pada seniman-seniman maestro atau senior, dan keikutsertaan dalam pengabdian kepada masyarakat di desa-desa dengan potensi seni, pemberdayaan masyarakat pada desain, teknik, maupun manajemen, mengajar di desa, membuat proyek di desa, telah sejalan dengan konsep Merdeka Belajar di luar program studinya. Dengan demikian, hal ini sebenarnya merupakan transformasi nilai-nilai kerakyatan yang terimplementasi dengan kreatif dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan zaman baru yang berkembang sekarang. Di samping itu, masih ada kegiatan penelitian bersama dosen dan berbagai pengembangan kewirausahaan yang diikuti oleh mahasiswa. Kurikulum yang sudah dipersiapkan nanti juga akan memberi kemungkinan atau menawarkan mahasiswa mengambil mata kuliah yang relevan di kampus lain di luar ISI Yogyakarta. ISI Yogyakarta memandang program-program tersebut dapat menyiapkan mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang adaptif dengan problem-problem profesional di luar kompetensi seninya. Di samping itu, mahasiswa juga dibekali dengan pendidikan karakter untuk memahami nilai-nilai humanitis baru, pluralitas, perbedaan, dan keadaban dalam nasionalisme kebangsaan yang melekat dalam proses kreatif maupun dalam mengaktualisasikan karya-karyanya. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pendidikan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya dan subjek pembangunan, atau bukan sekedar lulusan siap pakai. Kemudian juga paradigma yang menempatkan keberadaan mahasiswa yang terintegrasi dengan lingkungan sosial, menumbuhkan pribadi yang mandiri, berbudaya, dan menghargai perbedaan yang ada. Yang terakhir, tentu semua kebijakan tersebut dalam implementasinya memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kesenian yang kita laksanakan
dapat lebih diberdayakan secara maksimal. Seniman, desainer, dan para kriawan lulusan Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta telah banyak ikut membangun marwah negara dan bangsa Indonesia lewat prestasi-prestasinya yang tinggi dalam level nasional maupun internasional. Kami berharap pemerintah akan lebih banyak memberikan perhatian pada aset negara yang istimewa ini, yaitu para seniman, karya-karyanya, demikian juga lembaga-lembaga pendidikan tinggi kesenian. Dengan pencerahan dari Bapak Menteri dan para narasumber, tentu webinar ini akan mendapatkan berbagai perspektif dengan masukan produktif untuk pengembangan pendidikan tinggi seni, khususnya di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Menteri dan kepada para narasumber yang telah menyampaikan pengetahuan dan berbagai pengalamannya untuk kemajuan Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar webinar ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Menteri, para narasumber, dan semua peserta webinar yang saya hormati. Sebagai penanda yang sangat bermakna ini, dengan mengucap asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi webinar Forum Seni dan Kebangsaan yang kedua dalam rangka Hari Lahir ASRI yang ke-70 secara resmi saya buka. Terima kasih Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Pak Rektor ISI Yogyakarta atas sambutannya yang sudah menyampaikan perjalanan ISI dalam merawat nilai-nilai yang diwariskan maupun nilai-nilai baru yang dibangun dan usaha-usaha untuk mengkombinasikan hal itu atau mengkombinasikan hal itu dengan kebutuhan baru pada kehidupan masa kini, serta selanjutnya juga bagaimana harapan-harapan yang disampaikan oleh Pak Rektor kepada pemerintah untuk bisa mendukung apa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, oleh dosen maupun oleh lembaganya sendiri. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi bagian dari pembicaraan diskusi yang ada di sesi kedua, di mana sesi kedua nanti diskusi akan berlangsung dengan panduan dari Mas Butet Kertarajasa. Namun sebelum masuk pada sesi diskusi tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa bio dari para pembicara. Yang pertama, yang terhormat Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selaku Mendikbud dan pemerhati masa depan, tentunya akan dapat memberikan pandangan-pandangan mengenai peran seni di tengah budaya global pada masa kini dan masa depan, dan tentu saja tadi menyampaikan pandangan-pandangan dari pemerintah ataupun kebijakan pemerintah tentang pendidikan seni di Indonesia. Kemudian Mas Butet Kertarajasa sendiri, seorang seniman yang multi talenta, telah banyak menghasilkan karya-karya kritis yang bernas. Mas Butet tidak hanya seniman hebat, tapi juga menjadi tokoh nasional, raja monolog yang sudah menyampaikan sentilan-sentilannya, di mana sentilan ini pasti ditunggu dan didengarkan oleh publik, dan pastinya juga harus didengarkan oleh para mereka yang disentil. Pada kesempatan diskusi ini nanti Mas Butet akan memoderatori pembicaraan, memantik isu ataupun masalah yang penting, menggali pendapat dan pemikiran para narasumber, dan tentunya melontarkan ide-ide kreatif tentang berbagai hal dalam diskusi sore ini. Kemudian Mas Entang Wiharso, alumni dari FSR ISI Yogyakarta juga,
saat ini tinggal di Rhode Island, Amerika, namun juga sering tinggal di Jogja untuk berkarya. Seperti tadi sudah disampaikan, beliau adalah yang mendapatkan penghargaan Pratisara Asri pada 15 Januari yang lalu ketika Hallah Asri yang ke-70 sebagai alumni yang berprestasi dan berdedikasi. Beliau akan dapat memaparkan pengalaman dan pandangannya sebagai seniman yang menjadi duta budaya bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah Dr. Suwarno Wisatrotomo, salah seorang staf pengajar di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta dan juga seorang kurator nasional. Beliau saat ini juga mengajar di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta maupun Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Mungkin pada hari ini akan menyampaikan pandangan-pandangan maupun pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai peran pendidikan seni dan seniman dalam pembangunan bangsa yang bermartabat. Demikian biografi singkat dari keempat pembicara. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Mas Butet untuk bisa memandu diskusi bersama para narasumber. Dan waktunya akan berlangsung dari saat ini sampai 17.55 nanti. Monggo, Mas Butet. Terima kasih. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Oke. Terdengar, Mas. Terdengar. Oke. Selamat sore, Mas Menteri, Bung Nadiem Makarim. Juga Sore Mas Butet, apa kabar? Sehat, seger, waras. Ini kawan-kawan semua, kawan-kawan saya alumni ASRI merasa terhormat dan bangga. Percakapan sore ini bisa didengar dan nanti kita bisa berdialog dengan seorang menteri yang saya kenal sebagai manusia seni. Tanpa seni, saya yakin Bung Nadiem ini tidak kebablasan jadi menteri. Gagal tanpa seni, Mas Butet. Ya. Kehormatannya, tapi salah Mas Butet. Kehormatannya di saya bisa berbicara depan adik-adik di ISI seperti ini, sama di interview dan berdiskusi sama orang sehebat Mas Butet. Itu kehormatannya ada di saya, Mas. Asem nih. Jadi saya ini alih fungsi, seharusnya saya jadi pembicara, tapi karena seorang menteri saya didaulat oleh kawan-kawan untuk menemani, untuk memoderasi percakapan-percakapan dengan Mas Menteri sore hari ini. Dan itu saya pikir cocok banget. Pertama dengan tema dari webinar kali ini. Sederhananya tadi sudah banyak dibicarakan oleh Pak Rektor ISI, oleh moderator awal tadi, bahwa untuk sebuah Indonesia yang bermartabat, apakah masih diperlukan pendidikan seni? Apa masih berguna sih seni itu, terutama spesifik seni rupa, karena ini alumni seni rupa. Nah, saya sangat percaya banget, karena dari beberapa pengakuan Mas Menteri ini kan, dan saya tahu beliau ini aktor yang luar biasa. Saya melihat pertumbuhan dia menjadi manusia, pebisnis yang luar biasa, sampai kebablasan jadi menteri itu, saya pikir tidak bisa tidak, karena pengalaman empirik beliau sebagai seorang aktor teater. Jadi menurut pandangan saya, juga mungkin sama dengan pandangan Mas Menteri, bahwa aktor itu bukan sekadar belajar seni peran atau acting, tapi mengalami peristiwa seni itu adalah belajar menjadi manusia. Karena penuh imajinasi, karena penuh sensitivitas terhadap kehidupan ini. Nah, dari tema, juga dari pengalaman seni seorang menteri yang punya basis kesenian itu, saya pikir sangat tepat. Kalau sore hari ini, Mas Menteri bisa membagikan pengalaman-pengalaman, juga pertanyaan-pertanyaan mendasar dari pembicara awal tadi, Mas Agus Burhan, Rektor ISI, juga tema besar dari percakapan kita di webinar sore hari ini.
Ini sangat penting karena kita tahu hari ini Indonesia itu sedang berada dalam situasi yang mencemaskan karena ada satu pihak yang mencatut agama untuk memusuhi kebudayaan. Nah, disinilah kita pengen tahu pandangan Pak Mas Menteri. Dalam hal ini Mas Menteri yang merepresentasi negara. Bagaimana itu sikap terhadap ikhtiar atau upaya-upaya merongrong keberadaan seni budaya dalam keberagaman Indonesia ini yang sesungguhnya menjadi cikal bakal berdirinya ASRI yang kemudian menjadi Fakultas Seni Rupa di ISI hari ini. Karena kita tahu tadi beberapa kali disebutkan semangat berdirinya ASRI itu sebagai perwujudan dari amanah Kongres Kebudayaan pertama di Indonesia, mewujudkan lembaga pendidikan seni yang inisiasi oleh seniman-seniman berjiwa nasionalis. Nah, dari pancingan saya ini, monggo silahkan Mas Menteri untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Saya persilahkan. Makasih Mas Butet. Jadi aturan mainnya gimana nih? Saya boleh nanya Mas Butet pertanyaan juga apa? Oh, ini boleh. Ini diskusi kan? Ini bukan paparan. Percakapan santai. Sedap. Siap. Jadi Mas Butet, mungkin saya cerita dulu ya. Mungkin bagi para dosen-dosen atau alumni yang mungkin belum mengenal latar belakang saya ini anak teater dulu. Saya ini kayak Mas Butet pernah melihat pertunjukan saya di Singapura ya Mas Butet. Kok ya. sampai Mas Butet sampai ke sana nonton itu luar biasa itu. Saya nggak pernah akan melupakan itu. Karena saya waktu itu sudah tahu bahwa akan ada aktor yang menjadi menteri. Bukan menteri jadi aktor ya. Bukan. Itu belum terlihat. Tapi gini Mas Butet, saya tuh kadang-kadang ditanyakan, banyak yang menanya saya, apa mata pelajaran yang paling berdampak kepada karir Anda dan posisi Anda sekarang ini. Gitu. Lalu orang kan ngiranya jawabannya mungkin kan bisnis kali ya. Mungkin orang kiranya kayak dapat MBA atau mungkin saya belajar hubungan internasional di kuliah. Tapi enggak, jawaban saya selalu sama, teater. Bingung orang kalau saya bilang teater itu kenapa? Karena saya bilang jadi saya itu bukan saya mengambil IB, saya itu di SMA di Singapura, saya mengambil IB Higher Theater Arts. Itu artinya higher itu subjek yang kita jadi konsentrasinya. Jadi kalau di sistem International Baccalaureate itu kita boleh ngambil minor sama major. Major saya itu teater, ya, Theater Arts. Di dalam major itu kita itu dipacu, jadi bukan hanya di dalam kelas, tapi saya itu juga dapat selalu peran utama di dalam produksi-produksi major selama 3 tahun terakhir saya SMA. Jadinya waktu produksi Pipin yang Mas Butet nonton, saya jadi Pipin. Waktu Tom Jones, saya jadi Tom Jones. Sampai sempat jadi nggak Mas Butet Tom Jones? Sempat. Saya akhirnya mengadaptasi dengan teater Gandrik. Tom Jones menjadi Mas Tom. Betul, jadi Mas Tom. Jadi sempat menginspirasi teater Gandrik lagi. Nah, itu kehormatan buat saya. Nah, kenapa itu berdampak luar biasa kepada karir saya dan identitas saya sebagai pemimpin? Karena itu adalah pengalaman kepemimpinan pertama saya. Di teater itu adalah kepemimpinan to the extreme, apalagi kalau kita udah mendapat peran utama. Pertama, disiplin yang harus dilakukan itu latihannya kita untuk melakukan cuma 3 kali pertunjukan, 2 kali pertunjukan. Itu latihannya itu bisa ratusan jam sebelumnya. Skrip saya tuh ratusan halaman. Jadi disiplin daripada bekerja kelompok. Dan tahu kalau kita nggak datang, kita bakal dibenci sama semua orang-orang lain karena kita akan mengecewakan teman-teman kita yang ada di situ. Dan sebagai peran utama, belajar kepemimpinan itu adalah bagaimana kita bisa saling mendukung dalam teater. Kalau anak-anak teater pada tahu bahwa selalu kita pemanasannya itu adalah latihan-latihan trust building.
Iya kan? Karena, dan ini adalah bukan cuma teater, tapi semua seni, resiko yang kita ambil di dalam semua bidang kesenian itu maha tinggi. Bisa bayangin nggak? Kita kerja beratus-ratusan jam, lalu kita tunjukkan sebagian dari hati kita, sebagian daripada soul kita. Soul itu kan jiwa kita. Kita pertontonkan secara telanjang di depan orang-orang untuk bebas mengkritik kita, untuk bebas menghakimi kita, bebas mendapatkan emosi apapun. Dan itu merupakan suatu keberanian yang luar biasa dari semua seniman. Dan saya tahu banyak sekali seniman, mau sepede apapun, tetap aja pada waktu dia menayangkan hasil seninya, insekuritas pasti ada kan Mas Butet? Ya, ya. Mau itu pelukis, desainer, teater, filmmaker, penulis, itu insecurity-nya, rasa ketakutannya dia untuk menunjukkan hasil karyanya dia kepada masyarakat, itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Sama keberaniannya sama jadi menteri. Ya. Karena nggak bisa ngumpet. Itu udah hasil kita, udah keluar ke dunia gitu. Nah, makanya saya nggak pernah setuju bahwa seniman itu adalah journey internal aja seorang seniman gitu. Saya buat apa aja, nggak ada itu. Itu bukan seniman. Seniman adalah orang yang membagi dan mempertunjukkan, menaruhkan, mempertaruhkan dirinya dalam semua buah karya dia. Dan dari situlah saya belajar keberanian. Tampil depan ratusan orang, kalau diketawain, kalau gagal diketawain, tapi pokoknya kita berani aja tampil setelah latihan bersama-sama dan bekerja sebagai tim. Nah, ini yang menurut saya menjadi suatu hal yang banyak orang tidak menyadari gitu. Betapa pentingnya proses seni dalam membangun karakter kita sebagai pemimpin, karakter kita sebagai influencer, ya bukan influencer di sosmed aja. Influencer, dulu tuh udah ada influencer ya. Jangan lupa, kebanyakan seniman dulu. Kebanyakan influencer zaman dulu seniman-seniman. Mereka lah beberapa pergerakan mental, paradigma mental di Eropa dan di Amerika itu semua di-generate oleh seniman. Jadi jangan pernah lupa bahwa peran seniman dalam kebudayaan nasional, dalam bukan hanya kebudayaan nasional, tapi dalam kebudayaan politik, kebudayaan sosial, itu luar biasa pentingnya gitu. Tetapi harus ada berbagai macam permasalahan dengan baik ekonomi dan sektor kesenian di Indonesia sekarang. Ada disrupsi teknologi yang terjadi, ya kan? Dan itu menjadi membingungkan juga buat para seniman bagaimana mereka bisa menemukan posisi mereka di ekonomi dalam dunia teknologi. Ya, itu adalah salah satu tantangan yang sangat besar. Kedua, tantangan bahwa masyarakat tidak memvalue pendidikan kesenian dibanding ilmu IPA, engineering, kedokteran, dan lain-lain. Jadinya kayak ada seolah-olah ini anak-anak yang masuk ke dalam sekolah-sekolah seni itu harus bertarung dengan orang tuanya. Benar nggak Mas Butet? Ya, ya, umumnya begitu secara general di Indonesia. Ya, harus bertarung dengan orang tuanya untuk bisa mengconvince mereka ini adalah passion saya dan ini adalah yang akan menjadi karir saya gitu. Dan tantangan ketiga adalah menurut saya kita kurang menciptakan ekosistem di mana produktivitas atau penghasilan daripada orang-orang yang bekerja di bidang kesenian ini bisa menjadi lebih makmur. Jadi industri daripada kesenian ini harus kita tingkatkan. Dan itu nggak mudah caranya bagaimana. Dan peran pemerintah lebih penting, sangat penting di bidang ini untuk mendorongnya. Jadinya itu kira-kira saya bukanya di situ dulu. Jadi kepentingan seni Mas Butet. Nanti kalau Mas Butet mau masuk ke poin-poin yang lebih spesifik silakan. Tapi saya ingin membuka hanya dengan kesenian itu dari profil pelajar Pancasila kita adalah salah satu bidang yang melatih semuanya. Kreativitas udah pasti cek. Gotong royong udah pasti cek, ya. Semua peseni yang hebat pasti tahu walaupun dia misalnya pelukis individu, ada tim di belakang dia, ada istri yang memasarkan karyanya dia, ada rekan-rekan dan teman-temannya dia yang selalu membantu dia mendapatkan proyek lain. Ini pekerjaan gotong royong. Nggak mungkin, nggak ada lah yang namanya individu di dunia kesenian. Semuanya itu team base, kolaborasi.
gitu. Dan itu adalah profil pelajar Pancasila yang luar biasa penting. Kemandirian. Bagaimana kita bisa menciptakan karya portfolio, itu juga kita bisa pelajari dari anak-anak seni, dari guru-guru seni. Bagaimana kita bisa berani secara mandiri menciptakan suatu hal dan menuntaskan suatu project portfolio. Dan yang terakhir adalah tanpa seni, bagaimana kita bisa menciptakan jembatan antara kenapa nih? Pak Nadiem, filmnya berhenti, Pak. Iya. Sebenarnya emosi kita. Yang mendrive kita sebagai manusia adalah psikososial kita. Adalah bagaimana emosi yang ada di dalam kita itu bisa kita ekspresikan ke dunia luar. Dan hanya senilah yang bisa menjadi jembatan itu. Gitu, berbagai macam seni. Jadi itu kira-kira Mas Butet. Saya berhenti dulu di situ. Mungkin Mas Butet ingin mendalami yang... Mungkin untuk nambahin aja yang paling isu hangat ya. Kalau kita melihat spot-spot sejarah kontemporer di dunia ini kan ada negara-negara yang akhirnya hancur karena gerakan-gerakan agama radikal yang sasaran utamanya itu adalah kebudayaan, di mana salah satu unsurnya seni. Itu kan dihancurkan lebih awal. Nah, potensi yang sama, ancaman yang sama, itu kan juga naga-naganya sedang mengepung Indonesia. Nah, mungkin seperti tema percakapan kita sore ini kan seperti seniman-seniman kayak kurang percaya diri sehingga bertanya kembali peran negara, apakah seni masih dibutuhkan atau kagak gitu. Nah, saya pengen tahu nih, apakah ada policy pada level kementerian untuk memprotek atau minimal membuat satu perimbangan terhadap gerakan-gerakan besar yang berkedok agama itu untuk menghancurkan seni dan kebudayaan. Kita pengen tahu aja untuk melengkapi pengayaan pengetahuan kami dan nanti bisa direspon oleh para pembicara. Monggo, Mas Butet. Terima kasih. Mas Butet, saya udah konsisten dari awal saya menjabat menjadi menteri. Ada 3 dosa. 3 dosa buat baik mahasiswa, siswa, guru, dosen. 3 dosa ini adalah, yang pertama adalah perundungan, kedua adalah kekerasan seksual, ketiga adalah intoleransi. Ini udah jelas, saya ambil posisi dari hari pertama saya menjabat. Gitu. Ini adalah 3 dosa besar yang tidak ada toleransi sama sekali yang bisa kita kasih kepada 3 hal ini. Ya, jadi semua isu yang mengutamakan satu kelompok dari yang kelompok lain itu masuk ke dalam intoleransi. Begitu. Nah, perannya kebudayaan di dalam yang di situ ya termasuk tentunya salah satu pemain utamanya adalah seniman dan seni. Itu adalah salah satu profil pelajar kita adalah kebinekaan global. Dan kesenian adalah cara kita mempersatukan bangsa kita. Karena melalui kesenian kita bisa menemukan apa sih yang membuat kita khas Indonesia. Yang membuat kita khas Indonesia ini apa? Yaitu adalah budaya kita. Dan budaya kita yang paling gampang untuk diproyeksi ke dunia luar adalah kesenian kita. Iya kan? Keterampilan kita dalam menciptakan hal-hal karya seni, tapi seni dengan lebih besar ya, bukan hanya seni rupa, ya berbagai macam seni. Dan itu yang menjadi potensi mempersatukan kita, gitu. Jadi caranya bagaimana? Tentunya dari sistem pendidikan kita, program seni itu harus sudah menjadi salah satu yang diutamakan, gitu. Karena sistem penilaian kita harusnya sekolah masa depan itu hasil kinerja daripada murid itu di-assess berdasarkan body of work, berdasarkan portfolio. Jadi sebenarnya dunia kesenian ini udah lebih maju. Karena semuanya diukurnya itu berdasarkan hasilnya, gitu, portfolionya. Bukan ngambil tes saja, habis itu langsung di-assess. Jadinya potensi daripada seniman untuk menjadi gerakan penyatu Nusantara, untuk melawan berbagai macam aliran intoleransi yang ada di Indonesia, itu besar sekali. Besar sekali. Tetapi untuk bisa lebih efektif, harus sukses. Harus sukses dalam karya seninya. Ini kuncinya.
Jadi suara-suara itu, pergerakan terhadap kebinekaan kita, kepada penghargaan adat kita, penghargaan kepada perbedaan, mencintai perbedaan kita, ya, sebagai bangsa, itu harus bisa dibawa di pundak-pundak seniman kita, tapi harus sukses. Karena kalau tanpa sukses, body of work-nya dia tidak akan terlihat. Nggak ada banget cawaran. Harus inovatif dan harus sukses. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting. Artis-artis kita, seniman-seniman kita harus bisa dibekali dengan berbagai macam strategi sehingga karya mereka itu dinikmati berbagai macam orang. Saya suka bilang sama saya dan setuju sama Bang F, Dirjen Kebudayaan kita. Kita selalu berdebat bahwa di bidang kebudayaan kita harus memastikan bahwa semua investasi kita itu benar-benar investasi, bukan hanya subsidi. Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang kita keluarkan, setiap inisiatif yang kita lakukan, itu menghasilkan investasi terhadap ekosistem ini yang akan semakin besar. Memang nggak semuanya harus mengikuti market forces, tidak mungkin. Di dunia lain juga museum-museum semuanya masih disubsidi oleh pemerintah. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi filsafatnya adalah kita harus menginvest terhadap pembesaran sektor kebudayaan, pembesaran sektor kesenian. Dan karena itu akan menjadi salah satu senjata ampuh kita untuk melawan intoleransi. Dan bukan cuma intoleransi, segala jenis sektarianisme, segala jenis fundamentalisme yang terjadi. Dan bukan cuma agama ya, fundamentalisme itu terjadi di berbagai macam dogma, berbagai macam paradigma. Semakin kita mengkonsumsi social media, semakin kita terpengaruh dengan algoritma sosmed, semakin kita turun ke dalam rabbit hole. Semakin informasi yang kita sajikan hanya opini kita, bawaan kita seperti itu, algoritma itu menyodorkan kita lebih banyak informasi itu. Nah, seni itu bisa memecahkan itu. Bisa memecahkan pemikiran itu. Karena dengan seni kita bisa tergugah untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang lebih kritis. Jadi banyak sekali Mas Butet orang yang mengira bahwa bernalar kritis itu ranahnya ilmuwan. Banyak yang mengira bahwa bernalar kritis itu ranahnya matematika, IPA, dan lain-lain. Tapi saya tidak setuju itu. Karena kesenian menurut saya adalah salah satu manifestasi daripada pemikiran kritis. Karena setiap seniman bermulai dari nol dan tidak dibatasi apapun, paradigma atau dogma apapun. Jadi seni itu melatih kita thinking out of the box, melatih kita tidak terpengaruh oleh hoax, oleh misinformasi. Kalau kita bersatu dengan jiwa kesenian kita, akan sangat sulit otak kita dihack, Mas Butet. Dihack dengan, jadi bayangan, kalau ada seniman dibilang, kamu percayanya ini aja, kelompok yang itu jangan dipikirin, kelompok itu lebih jelek dari kelompok kita, gitu. Seniman, kalau yang beneran genuine seniman, akan langsung bilang, kamu siapa? Kayak gitu. Kamu siapa? Bilang saya suruh kayak gitu. Saya pemikirannya udah merdeka, orang lihat aja lukisan saya, lihat saja hasil karya saya. Saya udah ada berbagai macam hal yang saya mau pertanyakan. Seniman sebagai intelektual itu yang mungkin harus kita dorong pemikiran kepada masyarakat. Dan karena intelektual secara otomatis lebih merdeka pemikirannya gitu. Dan itu makanya sangat penting untuk mengcounter aliran-aliran yang menutup keberagaman. Oke, terima kasih Mas Menteri. Ini ada 3 pembicara, Mas Agus Burhan, Mas Entang, dan Mas Warno. Nanti ketiganya saya minta untuk menanggapi apa presentasi dari Mas Menteri tadi. Cuma saya mau mengingatkan, waktu kita sekarang sudah jam 5:04, Pak Menteri punya jatah waktu sampai 17.30. Jadi ngomongnya nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek saja, terutama Pak Rektor itu kalau ngomong suka kepanjangan tuh. 5 menit saja, setelah itu nanti ditanggapi Mas Menteri, lalu kawan-kawan yang lain, nanti kalau masih ada sisa waktu, kami beri kesempatan kepada alumni yang lain. Saya persilakan yang pertama Mas Agus Burhan, Rektor ISI. Terima kasih Mas Budet. Sebenarnya saya itu juga
ada dalam posisi Mas Butet yang tadinya hanya sebagai pembuka Nyambut. dan memberikan sambutan lewat keynote speak, kemudian didapuk jadi pembicara. Baik, saya sudah menyampaikan pengantar saya tadi dengan panjang, dan saya ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi dengan mengkaitkan apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa tentu dalam pengembangan pendidikan kesenian kita harus memperhatikan yang pertama, bagaimana seniman-seniman pada saat ini menghadapi disrupsi teknologi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus memperkuat nilai-nilai sosiologis dalam hal ini supaya seniman itu bisa mandiri dengan penghasilan yang bisa menghidupkan dirinya dan juga menghidupkan keseniannya. Nah, oleh karena itu dalam banyak hal, kemudian berbagai macam collective activities, dalam hal ini seniman itu tidak bisa bekerja sendiri. Ini harus betul-betul mendapat tekanan. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam pengantar tadi, harus kita perkuat soft skill-nya, social skill-nya, kemudian jiwa entrepreneur-nya. Sehingga kita harus betul-betul melihat bahwa kolaborasi dalam world of art, dalam dunia seni itu sangat penting. Dengan kurator, dengan kolektor, dengan pemerintah juga, dengan komponen-komponen yang lain. Dalam hal inilah sebenarnya juga mendorong seniman itu untuk bisa melakukan kolaborasi dan gotong royong, yang ini dalam proses pembelajaran harus dimasukkan kesadaran bahwa kita tentu harus bisa menghormati satu dengan lain. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang terakhir, tentu kita harus mendorong pada calon-calon seniman kalau dalam pendidikan tinggi seni ini, bagaimana semua hal yang kita persyaratkan itu, yang pertama adalah penguasaan kompetensi pokok. Dalam hal ini bagaimana seniman itu harus bisa berkarya dengan baik. Dengan demikian, dia juga mempunyai kekuatan untuk bisa melawan radikalisme. Dia juga bisa menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam konteks-konteks ide-ide yang dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan paradigma baru yang sedang berkembang dalam disrupsi teknologi informasi dan proses digitalisasi yang masif dalam kehidupan kita ini. Saya kira itu tambahan saya, karena saya tadi sudah panjang, dan Mas Butet tentu ini mesti selalu panjang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya tidak berani berpanjang lagi. Terima kasih Pak Butet. Terima kasih Pak Rektor. Saya boleh respon? Silakan Pak. Gak apa-apa kan? Langsung aja direspon. Iya, iya langsung. Jadi sekarang kita ngomong sedikit teknis ya, mengenai Kampus Merdeka. Dan gimana nih? Komen saya cuma satu. Semua kebijakan kita ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Buat isi, ini luar biasa, isi Jogja dan isi lainnya itu luar biasa kesempatannya. Ini Kampus Merdeka. Sekarang bisa bayangkan. Pertama, udah ada pembolehan ya, 1 semester bahkan 2 semester di luar kampus. Udah pikirin itu. Itu kalau udah di dosen kesenian, itu mikirnya pasti seneng banget. Iya, dosen kesenian itu artinya sekarang nih saya bisa melakukan berbagai macam magang atau kolaborasi dengan institusi-institusi kesenian lainnya. Mau magang di museum, mau magang di galeri, mau magang di exhibition atau event buat art festival, mau magang di institut art di luar negeri, mau apa. Dan itu semuanya ada nanti pendanaan bantuannya dari pemerintah gitu. Itu makanya. Dan jadi jangan disia-siakan ini yang semester di luar kampus. Kedua adalah lihat saja nanti IKU. Gimana IKU kita, 8 IKU.
IKU kita ini semuanya mendorong bukan hanya kepada nafkahnya si lulusan dapat kerjaan apa enggak atau bisa bahkan menafkahi dirinya, tetapi juga berapa persentase mahasiswa yang mengambil kesempatan keluar. Berapa, dan bukan cuma mahasiswanya, Pak Rektor, juga dosen-dosennya. Berapa dosen-dosennya yang melakukan sabbatical atau experience di luar kampus. Jadi kita mendorong bukan hanya mahasiswa keluar kampus, kita mendorong dosen keluar kampus. Cari pengalaman di luar situ, libatkan mahasiswa-mahasiswanya yang tadinya kayak tabu, project itu tabu, malah sekarang diserayakan project. Asal melibatkan mahasiswanya. Itu kuncinya, ya kan? Kita bawa dia ke lautan terbuka. Dan yang ketiga yang kita bakal ukur adalah berapa prodi-prodi ya di dalam universitas yang bermitra dengan institusi kelas dunia. Mau punya prodi kerjasama dengan MoMA, dengan Guggenheim Museum, dengan Institute of Arts dari Holland atau apa, itu akan kita hyperdrive gitu loh, kita akan dukung. Dan itu kan IKU ujung-ujungnya adalah insentif, ya kan? Insentif. Dan juga ada dua lagi, jangan lupa, kita bukan cuma di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, kita bukan cuma ngomong-ngomong, oh ayo mendorong ke arah sana. Enggak, kita membacking itu dengan penganggaran. Kita sudah siapkan sekarang matching fund sama competitive fund. Apa itu matching fund? Matching fund artinya kalau ada pihak dari luar memasukkan uang dalam bentuk program untuk sesuatu, pemerintah itu akan mematching funding itu. 1:1. Jadi Rp1 dari industri atau dari sektor kesenian atau apa, kita bakal tambah 1 lagi buat universitas itu. Oke, matching fund. Ini yang sedang dikedairahkan nih. Nah, jangan disia-siakan, apalagi buat isi gitu. Ini bisa sangat efektif. Bahkan, jadi itu 1, itu matching fund. Kedua adalah competitive fund. Competitive fund itu nanti akan ada hampir 500 M kita sediakan untuk universitas dan prodi-prodi berlomba-lomba untuk menemukan mitra yang hebat di luar situ untuk melakukan proyek kerjasama ya untuk mencapai 8 IKU tadi. Jadinya kalau apalagi buat art school ya, di mana bisa menjamin kalau misalnya pergi kita mau ke Institute of Arts dari mana, bilang ayo kita bikin kerjasama, tapi kita punya anggaran loh dari pemerintah, pasti dia bakal lebih semangat lagi gitu untuk melakukan. Jadi kita ini memberikan kesempatan bagi universitas untuk mencari jodoh-jodoh dengan dukungan anggaran. Jadi itu maksud saya. Tolong apalagi buat institut seni ya. Jangan disia-siakan kesempatan kampus Merdeka ini karena luar biasa cocoknya buat isi. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi inspirasi yang luar biasa untuk Pak Rektor ISI. Terima kasih Pak Budayat. Ya, terima kasih Pak Menteri. Melakukan sesuatu. Ya. Oke, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Mas Entang yang ada di Amerika. Silakan Entang. Belum keluar suaranya ya? Ya. Coba Entang. Entang, silakan. Belum. Oke. Sudah dengar? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat sore. Di sini pagi ya. Saya tadi bangun pagi jam 3. Dan sekarang udah mulai segar. Terima kasih kepada Mas Menteri, Pak Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kebetulan sekali ada beberapa poin, tapi yang paling utama adalah poin yang saya ingin utarakan adalah tadi sudah banyak dibahas. Sebenarnya sangat sedikit sekali poin-poin yang ingin saya tunjukkan karena sudah di depan sudah dibahas Pak Menteri dengan begitu baik dan Pak Rektor. Ini ada satu poin. Jadi memang perkembangan seni rupa atau seni pada umumnya
sudah begitu maju dan begitu, apalagi dengan arus informasi yang begitu terbuka dan kita bisa mengakses sesuatu yang dulunya sulit diakses, jadi sangat mudah. Itu memang bahwa dunia seni rupa lebih mudah diakses, dunia seni lebih mudah diakses oleh siapa saja dengan nggak ada border. Tapi sebetulnya sebagai perupa, dan sering juga ditanyakan oleh teman-teman sebagai kreator atau pencinta seni, bahwa minimnya rumah di sini misalnya kalau saya rumah saya metaforkan seperti museum, minimnya rumah karena kita tahu bahwa kita memimpikan atau ingin membangun rumah karena rumah itu sebagai bentuk dari manifestasi dari stability dan juga sebagai tempat membangun keluarga. Di sini dalam konteksnya kebudayaan, membangun kebangsaan. Terus kedua juga tempat bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga atau neighbor untuk mengenal lebih baik dan tetangga mengenal lebih baik juga terhadap pencapaian-pencapaian kita. Dan tempat untuk menggali potensi-potensi dan juga mengeluarkan potensi itu untuk melihat sejarah maupun melihat masa depan. Jadi itu saja dulu, mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Jadi itu sebuah pertanyaan yang sering saya ingin ungkapkan dan saya kira menarik karena hubungan langsung dengan memang bahwa kesenian atau kebudayaan ini harusnya kita bisa melihat potensi-potensi dan kita gali lewat rumah itu tadi, kayak gitu. Seperti kita lihat kehadiran seperti Galeri Nasional sangat signifikan, tapi dengan jumlah rumah yang 270 juta, saya kira sederhana. Kita perlu rumah-rumah yang lain seperti museum, state museum, bahkan mungkin bisa kota museum, misalnya seperti itu. Ya cukup sekian. Oke, karena waktu terbatas. Dilanjut. Ya, sorry, karena waktu terbatas langsung saja biarlah Pak Warno untuk menanggapi, lalu nanti silakan Pak Menteri merespons. Silakan Warno. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Butet, terima kasih. Saya ingin menggunakan kesempatan pendek ini, kemewahan, untuk menyapa seorang menteri dengan sebutan Mas. Selamat sore, Mas Menteri Nadiem Makarim. Sore. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Rektor, Profesor. Demikian Pak Bapak Ibu sekalian, Mas Menteri, saya terpesona pada 3 hal. Bicara tentang 70 tahun ASRI Fakultas Seni Rupa Yogyakarta. Pertama adalah keterpesonaan saya adalah ketika Kongres Kebudayaan tahun 1900 yang kemudian diputuskan untuk diresmikan di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1950. Para pendirinya adalah para seniman, nama-nama penting yang punya wibawa besar, yang namanya terus tercatat dengan tinta emas dalam sejarah seni hari ini. Itu pertama. Yang kedua, tanggal 15 Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Sarmidi Mangun Sarkoro,
meresmikan institusi itu di Bangsal Kepatihan Yogyakarta jam 10 pagi. Hari ini impian kami ketika kami berdiskusi dengan Ibu Swastiwi Triatmojo, waktu itu posisinya masih menjadi dekan, ketika ingin merancang rapat menyebut ini mestinya Pak Menteri juga yang hadir meresmikan pameran kita atau seminar kita atau event kita. Impian itu terbukti hari ini Mas Menteri hadir pada 70 tahun kemudian memberi tanda pendidikan tinggi seni di Indonesia. Kemudian terpesona saya ketiga, Mas Menteri. 5 tahun kemudian, Bung Karno berkunjung ke kampus ASRI, Gampingan, Yogyakarta. Apa yang saya catat dari kunjungan itu, dari sejumlah arsip adalah peneguhan bahwa ASRI itu amanat kongres yang sangat penting. Kedua, Bung Karno menstabilo bahwa pendidikan tinggi seni penting. Dan memang punya riwayat yang begitu indah bagaimana Bung Karno mengundang, bercakap, berdiskusi dengan para seniman. Itu yang pertama, itu keterpesonaan saya terhadap 3 hal. Terakhir, dengan waktu yang amat pendek ini, saya ingin menyampaikan satu hal, Mas Menteri, tentang pendidikan karakter. Saya terus memikirkan hal itu, bahwa tadi seperti disinggung Pak Budet di awal, dan Pak Rektor juga di pengantarnya, Mas Menteri sendiri menyinggungnya bahwa hari ini kita seperti kehilangan apa yang disebut sebagai karakter itu, atau munculnya mungkin karakter-karakter yang mengejutkan kita, kalaupun kemudian apapun namanya itu. Nah, saya berpikir bahwa seni mestinya memang bisa menjadi cara, alat yang efektif untuk mendorong atau untuk pendidikan karakter itu. Seni sebagai jalan karakter, seni sebagai jalan kebudayaan. Tetapi itu kata-kata yang mudah diucapkan. Yang saya bayangkan adalah memang membutuhkan satu modus, satu silabus, satu metode bagaimana kemudian menerapkan seni itu dalam pendidikan karakter, seni sebagai jalan karakter, seni sebagai jalan kebudayaan. Tentu saya sudah melihat praktek-praktek seni dalam pendidikan dimanapun, tetapi saya kira itu penting sekali terus-menerus dirumuskan, terus-menerus dipercakapkan. Saya kira itu saja sementara Mas Budet tanggapan saya. Terima kasih Mas Menteri atas kehadiran dan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Menteri untuk langsung menanggapi 2 penanggap tadi. Oke, pertama terima kasih. Saya sungguh terkesima dengan luar biasa tantangan ke depan kita ya yang disebutkan Bapak terhormat tadi. Tapi saya ingin mungkin kembali kepada esensi pendidikan seni. Salah satu hal yang tepat sekali tadi Pak Warno bilang tadi, gampang sekali kita menyebutnya, tetapi sulit sekali merealisir. Tapi esensi dari pendidikan seni, terutama untuk yang anak-anak muda, pendidikan seni di SD, bahkan sampai di PAUD, di SD, di SMP, dan SMA, harus mulai dari apa kompetensi yang terpenting. Sama seperti membaca atau literasi, kompetensi terpenting untuk seni bukan kompetensi spesifik. Kompetensi yang terpenting untuk dimiliki anak-anak kita adalah rasa cinta kepada seni. Ini dulu. Tanpa ini nggak ada gunanya kita mencoba mengajarkan anak begini caranya menggambar. Kalau anak itu disuruh menggambar 100 kali gambar gunung sama matahari, ya ujung-ujungnya anak itu akan mulai bosen dengan seni dan mengira seni ini sama sekali tidak menyenangkan. Sama aja kita ambil inisiatif literasi. Kalau anak itu udah dijejelin suruh membaca
buku-buku yang dia tidak mau baca, tapi dipaksa dari umur kecil, dia akan selalu mengasosiasikan buku dengan suatu hal yang tidak menyenangkan. Jadi, dan ini saya belum tahu gimana nih strateginya melakukan itu. Tapi saya tahu, saya tahu harus kemana. Caranya bisa macam-macam. Ini yang sangat rumit caranya, karena itu belum nggak semudah yang kita kira. Tetapi esensi perubahan yang harus kita lakukan di literasi, menurut saya tidak ada bedanya dengan strategi kita untuk seni dan kreativitas. Step pertama, tantangan pertama untuk semua guru-guru seni di SD, di PAUD adalah pertama jatuh cinta dulu sama seni. Nggak masalah seninya itu apa, nggak masalah domainnya apa, mau melukis, mau musik, mau sculpture, mau film, videografi, animasi, apapun. Yang terpenting adalah biarkan anak itu, berikan dia ruangan untuk anak itu menemukan apa yang dia suka di dalam kesenian. Dan perbolehkan anak itu untuk jatuh cinta dengan seni. Dan itu adalah dampak yang terbesar dulu. Pertama menemukan rasa cinta, sama seperti buku. Saya selalu bilang, saya masuk ke perpustakaan, ya ini sama, analoginya sama seni itu sama, buku. Setiap kali saya masuk ke perpustakaan, di daerah video Mas Menteri statis. Hilang. Mana? Ya, oke, sekarang. Oh, berhenti sudah lagi. Kembali saya? Ya, udah. Sudah kembali ya? Oke, sorry. Kalau saya berkunjung ke daerah atau ke tempat-tempat lain, saya selalu mengunjungi perpustakaan. Yang saya lihat itu ruangan yang lumayan bagus, tetapi isinya itu buku paket-paket. Isinya penuh dengan apa yang orang dewasa atau birokrat menginginkan anak itu untuk membaca. Dan kita bingung kenapa nggak pernah ada anak nongkrong di perpustakaan. Kenapa anak-anak nggak cinta buku? Kenapa anak-anak tidak mengasosiasikan buku dengan kesenangan secara independen belajar? Karena kuncinya literasi itu bukan di kurikulum. Mohon maaf. Kuncinya literasi adalah anak mencintai buku. Itu kuncinya. Ya. Dan buku itu macam-macam, bisa komik, bisa apa-apa. Analogi ini harus kita laksanakan di bidang seni juga. Kita harus merubah paradigma guru-guru seni dan mereka bukan terhadap apa yang kita inginkan anak itu lakukan, tetapi memastikan bahwa anak itu jatuh cinta dengan seni apapun yang dia sukai. Nah, ini sekali lagi saya belum tahu caranya secara mendetail. Saya ada beberapa indikasi, tapi menurut saya paradigma itu harus berubah di sistem pendidikan kita. Paradigma itu harus berubah. Pertama, jatuh cinta dulu. Baru dari situ kita mengasah kompetensi yang dia sudah jelas menyukai. Baru itu. Karena kalau kita melawan nalurinya seorang anak, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, kita nggak bakal kemana-mana. Nggak ada itu namanya pembelajaran. Pembelajaran di bidang seni sama di literasi itu sama. Harus ada keminatan dulu yang hadir dari anaknya itu. Jadi harapan saya pendidikan seni baik di jenjang rendah maupun di universitas juga mementingkan aspirasi daripada murid-muridnya. Mementingkan muridnya ini mau kemana, apalagi di bidang seni ya, lebih daripada ilmu sains, lebih daripada engineering, lebih daripada coding dan lain-lain. Perspektif siswa, suara daripada mahasiswa, itu harus menjadi suara yang terbesar. Gitu. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah untuk bisa membuka potensi siswa itu. Jadinya yang tadinya kita kira sekat-sekat domain knowledge, yang tadinya kita kira ini harusnya kompetensinya seperti ini, caranya melukis seperti ini, apalagi di bidang kesenian, mohon permintaan saya adalah tolong tunjukkan universitas-universitas lain apa yang dimaksudkan merdeka belajar. Menurut saya institusi-institusi kesenian punya potensi untuk menjadi front runner, menjadi leader untuk menunjukkan kampus merdeka itu seperti apa yang lain. Jadi itu harapan saya. Saya rasa sekian dari saya. Waktunya teman-teman, mohon fix, maaf, tapi saya harus ke acara berikutnya. Tapi semoga ini bisa menjadi bahan diskusi dan selamat lagi perayaan tahunnya.
Dan mohon didengar harapan saya, dan semoga kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan dan membuat bukan hanya mahasiswa kaget, tapi orang tua kaget dengan potensi anak-anak mahasiswa seni di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri untuk Merdeka Belajar dan Merdeka anggarannya nanti. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, kawan-kawan semua, rupanya memang tidak bisa mendesakkan waktu lagi kepada Pak Menteri yang fix jam 17.30 harus selesai dengan beliau. Padahal tadi saya pinginnya ya nakal-nakal dikit lah, bisa dapat tambahan waktu untuk kawan-kawan yang lain. Tapi oke, sekarang kita bisa meneruskan percakapan kita pada sore hari ini dengan kawan-kawan alumni yang tadi ikut menyimak pembicaraan dengan Pak Menteri. Mungkin ada ide-ide yang mau diusulkan, merespon soal ruang merdeka untuk belajar, dan pihak negara dalam hal ini melalui Pak Menteri sudah mengatakan akan membackup pada aspek anggaran. Satu pemikiran yang sangat bagus, kita merasa banget negara hadir di dalam dunia pendidikan seni itu. Jadi waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator, monggo untuk mengawal percakapan kita selanjutnya. Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Butet untuk pengantar, dan juga tadi sudah memoderatori Pak Menteri dan sudah ada diskusi-diskusi yang menarik. Mudah-mudahan ini tanggapan-tanggapan dari para hadirin yang lain, audiens yang lain bisa kita tampung, kita munculkan di sini. Mungkin dari panitia sudah ada yang mencatat. Monggo. Ini kan tadi karena terpesona dengan Pak Menteri, keterangan beliau, jadi kita juga tidak mengamati dengan lengkap. Mungkin bagaimana kalau kita lanjutkan presentasi dari dua presenter yang lain, Pak Mas Entang maupun Pak Warno, untuk menyampaikan sedikit bahan yang ada pada beliau, untuk kami juga bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Monggo Pak Warno mungkin, atau Mas Entang menyampaikan pemikiran. Mas Entang dulu, ya, Ibu Swastiwi. Ya, sebetulnya ada, tadi saya tidak sempat menyampaikan, waktunya tergesa-gesa. Yeah. Tapi memang isu yang pokok yang ingin saya tanyakan adalah seperti rumah yang saya idamkan, yaitu rumah dalam pengertian di sini adalah museum atau tempat pembelajaran. Karena menjadi sangat krusial sekarang. Sekarang setiap tahun pendidikan perguruan tinggi seni rupa menghasilkan, meluluskan banyak sekali sarjana seni rupa yang tentu outputnya adalah, atau produksinya adalah produksi kreatif yang bisa banyak berupa video, bisa berupa film, bisa berupa lukisan, patung, instalasi, atau multidisiplin, atau sangat yang berbasis teknologi juga. Jadi saya kira kehadiran rumah atau museum di sini masih sangat sedikit, bahkan saya kira dengan jumlah penduduk sebegitu banyak. Penduduk Indonesia itu hampir mirip penduduk di Amerika, sebesar itu. Tapi museum yang berfungsi secara baik itu hanya berada di Jakarta, yaitu Galeri Nasional, yang kita bisa belajar hal-hal yang sifatnya historical. Dan juga dari kita melihat apa yang dipresentasikan, kita bisa membayangkan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tapi presentasi itu begitu sedikit. Mungkin sekarang sedang berlangsung pameran HAL-AC, banyak karya-karya penting yang mengandung nilai sejarah dipamerkan, dan masyarakat
mudah-mudahan bisa mengakses, tapi dengan lagi-lagi dengan pandemik mungkin sedikit rumit karena harus dibatasi dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan saya kira ini menjadi sangat krusial karena sering hanya menjadi sebatas omongan di luar, tapi tidak ada hasilnya yang sangat signifikan. Karena seperti tadi dengan Pak Butet bilang bahwa sekarang kita sedang terancam oleh hal-hal yang sifatnya radikal. Jadi radikal itu juga tidak mesti datang hanya agama, tapi dari berbagai. Bisa juga dari pertarungan atau keinginan forces di luar negara atau di luar Indonesia juga saling ingin menekan dan saling ingin mencuri atau membuat presentasi mereka lebih banyak atau apa. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa banyak artefak atau banyak karya seni, hasil seniman-seniman yang tidak ada di Indonesia misalnya. Dan karena kita sendiri tidak punya tempat atau punya rumah untuk mewadahi hasil kreativitas yang sangat penting, yang punya nilai sejarah. Dan sekarang kalau anak-anak generasi muda mau belajar tentang sejarah menjadi sedikit sulit. Sementara literatur juga atau sejarah seni rupa juga begitu minimnya. Jadi saya kira dengan persoalan ini menjadi sangat krusial menurut saya. Karena ketika saya misalnya berada di sini, di Amerika, sering ditanyakan, museum apa saja yang sangat aktif, programnya apa. Mereka, kalau dulu saya bisa membicarakan dan mungkin mereka tidak bisa mengecek. Tapi sekarang mereka bisa mengecek lewat internet, mencari, dan ternyata begitu minimnya. Jadi ini satu kendala untuk memberikan, karena dengan kondisi atau kalau kondisi yang tidak stabil, kita tidak punya rumah bahkan, itu sulit untuk mencari suatu nilai atau membuat kesejajaran dengan pencapaian-pencapaian yang ada di luar. Dan saya kira rumah ini atau museum itu juga bisa sebagai tempat untuk menjamu. Jadi tidak hanya, karena kalau kita menjamu, kita hosting, tentu secara sendirinya ada kesetaraan. Tapi kalau tidak ada atau minimnya, ini menjadi sangat ada lubang-lubang yang perlu benahi menurut saya. Karena sering ada pertanyaan ada di kelas atau mahasiswa atau teman-teman, bagaimana kenapa seni rupa Indonesia tidak seperti seni rupa di Cina, Korea, Jepang, India, bahkan negara tetangga kita yaitu Singapura. Padahal kita punya banyak hasil kreasi dari seniman-seniman penting, tapi sulit melihat pencapaian itu untuk publik. Jadi ini saya kira suatu persoalan yang sangat krusial sekarang. Kedua juga ini tentang masalah identitas untuk perguruan tinggi seni rupa, karena sering atau kita lihat sekarang seperti akses di internet atau di dunia maya lebih mudah dan sangat murah. Jadi kalau kita lihat hasilnya, bahwa pengaruh itu begitu terasa dan dari output dari kreasi perupa maupun seniman. Dan ini menurut saya sebuah tantangan yang berat bagi institusi perguruan seni rupa
yang akan meluluskan banyak sarjana. Karena ini bisa karena apa yang dilihat mereka atau seniman ini mau mengasosiasikan tidak dari dalam tapi dari luar. Bagaimana itu kita bisa mengantisipasi ini gitu loh. Memang dengan Pak Rektor tadi, Pak Agus Burhan, membicarakan menanggapi kemajuan zaman dengan teknologi dan sudah ada persiapan itu. Tapi kalau kita lihat dari diskusi seputar kalangan seni rupawan dan ini masih menjadi pemikiran bersama bahwa concern atau suatu sering sudah tidak percaya kasarnya dengan institusi seni karena untuk akses yang di luar ini lebih memudahkan dan lebih menggiurkan kayak gitu. Jadi apakah ini benar? Jadi dan saya kira ini satu problem yang sangat penting untuk membawa lagi ke persoalan jati diri. Telah diutarakan bagaimana posisi Asri dulu dan sekarang menjadi isi itu yang mengkreasi sesuatu awalnya dengan sebagai alat perjuangan menuju bangsa yang beradab. Saya kira dan memang nanti dikaitkan nanti juga dengan masalah value, dengan masalah nilai hasil kreasi ini, apakah bisa punya sejajar? Karena kalau kita tidak punya base seperti itu, menjadi sulit untuk bertarung di luar. Ya, jadi itu aja dulu mungkin. Untuk apa yang disampaikan bahwa menekankan perlunya rumah seni yang dalam hal ini museum tidak saja untuk tempat belajar, tapi juga bagaimana museum itu juga menunjukkan penghargaan kita atau masyarakat itu sendiri terhadap karya-karya seni dan bisa menjadi satu alat untuk berdialog tadi dengan tetangga dan sebagainya ya. Oke, kemudian ini masih Pak Warno mungkin bisa menyampaikan apa yang materi yang belum tersampaikan hanya untuk beberapa menit saja karena waktunya ini kami hanya sampai jam 18 ya. Terima kasih. Nanti kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Masih bisa. Terima kasih Bu Swastiwi. Saya akan gunakan secara ringkas. Saya ingin mengatakan begini. Suara saya didengar baik? Baik. Dengar baik, Mas. Menengok peristiwa 70 tahun lampau lahirnya Asri tahun 50 yang didirikan oleh para seniman yang bertumpu pada nasionalisme, kerak keberagaman dan kerakyatan. Saya membayangkan memang bahwa pendidikan tinggi seni hari ini, seniman hari ini adalah menempatkan kebangsaan, perayaan keragaman itu menjadi pusat orientasi. Saya kira itu sangat penting. Saya ingin mengatakan bahwa seni, tentu saja di dalamnya adalah seni rupa, mestinya memiliki kemampuan melintasi segala persoalan. Seni dalam pandangan saya adalah lintas iman, lintas politik, lintas agama, lintas selera, lintas intelektual, lalu kemudian memperkaya kesadaran keragaman dan kesadaran berbangsa itu. Jadi melalui seni adalah merayakan keberagaman. Kita bahkan bisa melihat bahwa bagaimana para pendiri bangsa ini menempatkan peta yang sangat menarik. Mari kita perhatikan misalnya ketika menempatkan istana negara sebagai representasi negara, ada monumen nasional, lalu ada museum nasional, di satu sisi ada galeri, ada perpustakaan konsep dari para pendiri bangsa, Bung Karno,
Antara lain di situ merancang itu saya kira kan satu ideologi yang dibayangkan bahwa perayaan keragaman menghargai jejak sejarah itu menjadi sangat penting. Pendidikan tinggi seni menurut saya perlu lalu kemudian seni menjadi manifestasi pengetahuan, tapi seni juga menjadi kerja kesenian adalah kerja kebudayaan. Saya kira itu yang ingin saya tekankan dengan waktu yang ringkas ini sambil terengah-engah ini. Terima kasih Ibu Swastiwi Triatmojo.